Jangan takut, aku menyertaimu. Haleluya. Kita akan masuk dalam 1 tahun yang baru. 1 tahun yang masih penuh dengan tanda tanya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Amin. Jangan takut, aku menyertai engkau. Biarlah pesan ini masuk dalam hati kita. Yesaya 41 ayat 10, ayat yang sudah sangat beken. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Tapi kita hanya ambil kalimat pertama saja. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan takut. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu setia. Amin. Kalau Tuhan berkata aku menyertai engkau, Dia pasti menyertai kita. Kita ada dalam suasana Natal, dan kalau saya perhatikan dalam cerita-cerita Natal, saya melihat tokoh-tokoh Natal ketika berjumpa atau ketika malaikat datang kepada tokoh-tokoh Natal ini, pesan pertama yang disampaikan selalu jangan takut. Ketika malaikat datang kepada Yusuf, ketika malaikat datang kepada Maria, ketika malaikat datang kepada gembala-gembala dan seterusnya. Selalu yang dikatakan oleh malaikat jangan takut. Jadi rupanya manusia itu diliputi dengan ketakutan. Dan ada yang berkata bahwa musuh manusia yang pertama itu ketakutan. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita merasa takut. Karena ketakutan itu adalah produk dari dosa. Saudara baca di kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka pertama-tama yang timbul adalah rasa takut. Adam, di manakah engkau? Aku di sini Tuhan. Kenapa engkau bersembunyi? Karena aku takut. Loh, kok aneh ketemu Tuhan kok takut? Karena dosa. Dosa itu membuat kita takut. Takut kepada hadirat Tuhan. Takut kepada manusia. Takut menghadapi masa depan. Rasa takut itu adalah produk dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itulah sebabnya manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, selalu diliputi oleh ketakutan, kecemasan, depresi. Bukan kemari itu bertambah baik, walaupun taraf hidup manusia itu semakin baik, teknologi semakin canggih, mempermudah kita, fasilitas-fasilitas semakin baik. Tapi kita melihat ketakutan semakin merajalela. Kalau dulu jadi dokter, psikolog, psikiater, itu zaman dulu itu nggak laku. Ketika saya lulus, ada 1-2 teman saya yang jadi dokter psikiater. Dari sekian banyak cuma 1-2 orang. Yang saya tahu cuma 1 orang malah. Kamu ngambil spesialis apa? Aku mau jadi dokter jiwa. Waduh, waktu itu kita berpikir, wah gak ada masa depan. Tapi sekarang saudara, di mana-mana orang cari dokter jiwa. Kenapa? Karena manusia bukan semakin bahagia, semakin sukacita, semakin bebas, tidak. Tapi manusia semakin takut. Coba kita lihat hal-hal apa yang menyebabkan manusia takut. Di sini saya sudah memilih beberapa hal yang bersifat umum, tapi masih banyak. Yang pertama coba kita lihat, sakit penyakit. Gitu? Orang sekarang paling takut sakit penyakit. Apalagi dengan informasi yang begitu marak. Wah, tambah sudah lihat di Google tambah takut. Penyakit ini tandanya gatel. Waduh, gatel, aku ya gatel. Tandanya kalau malam gak bisa tidur. Waduh, aku malam gak bisa tidur. Tadinya bisa tidur malah jadi gak bisa tidur. Krosok-kroson. Banyak orang diliputi dengan sedikit. Waduh, jangan-jangan ini kanker. Ya toh. Waduh, jangan-jangan ini. Apalagi nanti dengar, aduh penyakit ini, ada penyakit baru. Wah, yang kedua apa? Perekonomian. Perekonomian kan semakin susah. Saya sudah banyak mendengar, ekonomi sekarang sudah tidak seperti dulu Pak. Keuangan sudah semakin seret. Peredaran uang tidak seperti dulu. Dan banyak lagi. Sementara persaingan semakin berat. Nah saudara, hal ini membuat manusia merasa takut. Bagaimana nanti? Apakah 5 tahun, 10 tahun ke depan usaha saya masih survive atau tidak? Bagaimana kalau saya sudah pensiun? Nah,
macam-macam. Ketiga, takut mengantisipasi tentang masa depan. Apalagi kalau sudah punya anak, punya cucu, bagaimana nanti cucu saya? Kalau dulu anak saya, tapi ketika sudah mulai anak sudah bisa berkeluarga, punya anak lagi, bagaimana nanti cucu saya? Memang kalau kita mau lihat dengan situasi zaman, ya memang mengerikan, saudara. Enggak semakin baik dari segala sisi. Bukan hanya dari sisi fisik, tapi juga dari sisi mental. Betul? Sekarang sudah lihat LGBT merajalela di mana-mana. Pernikahan sejenis sudah dilegalkan oleh banyak negara. Sekarang kalau sudah tidak setuju malah saudara bisa dipenjara di negara-negara tertentu. Ngeri memang kalau mau dipikir-pikir. Lalu apalagi takut dengan kejahatan. Modus-modus yang baru muncul. Orang semakin jahat, tidak kenal belas kasihan. Kejahatan yang merajalela. Segala bentuk tipuan mulai muncul. Makanya hati-hati ya. Saya katakan hati-hati, jangan gampang-gampang percaya. Kalau sudah diiming-iming ini, diiming-iming itu, jangan gampang percaya. Tidak ada makan siang yang gratis. Meo mian fei de wuchan, kata bahasa Mandarin. Tidak ada lunch yang gratis itu gak ada. Masih banyak orang percaya, akhirnya tertipu. Gara-gara diiming-iming ini, diiming-iming keuntungan gampang, diiming-iming ini, diiming-iming ini. Waduh sudah, itu cerita-cerita klise ya. Tapi yang masih banyak aja yang tertipu. Makanya hati-hati. Karena sekarang modus-modus itu semakin apalagi katanya ada AI ya toh, Artificial Intelligence. Yang bisa meniru suara orang, yang bisa, pokoknya hebat katanya. Ya, tambah kita harus berhati-hati. Yang kelima, politik yang tidak menentu. Nah ini yang juga kita hadapi bukan? Perubahan politik bisa terjadi. Firman Tuhan juga berkata, kamu akan mendengar perang dan deru perang. Tapi jangan kamu gelisah, karena itu harus terjadi. Ayo saudara berdoa, kita harus banyak berdoa. Mulai sekarang berdoa. Dan yang keenam, takut kepada kematian, takut kepada maut. Bagaimana nanti kalau mati? Ya toh? Firman Tuhan juga berkata semua manusia itu diliputi, dicekam dengan ketakutan. Ketakut kepada maut, tapi orang percaya tidak boleh takut kepada maut. Amin. Paulus berkata, bagiku kalau aku nuruti hati, aku lebih senang pindah. Aku lebih senang bersama Kristus. Tapi aku harus juga bersama engkau, karena aku masih punya tugas. Dan Yesus berkata apa? Saking takutnya manusia, maka ada satu saat di mana dikatakan orang akan mati karena ketakutan dan kecemasan. Dan itu sudah terjadi. Ya inilah situasi yang kita lihat dari sisi dunia, dari sisi kehidupan manusia yang terjadi. Dan tentu masih banyak yang lain. Secara pribadi saya tidak tahu apa yang sudah takutkan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus datang. Nah itulah Natal yang akan kita song-song bersama. Natal adalah momen di mana Yesus, firman itu, Allah Tritunggal, pribadi yang kedua itu, datang ke bumi, turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyertai kita. Untuk menyelesaikan masalah kita. Untuk menyelesaikan ketakutan manusia. Nah itulah sebabnya Natal itu punya arti yang sangat penting. Coba kita baca ayat ini. Haleluya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Immanuel. Jadi inilah sebenarnya berita yang disampaikan oleh Allah kita. Oleh Bapa kita. Ketika dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Yaitu dia menyertai saudara dan saya. Amin. Dia datang bersama-sama dengan manusia. Menyertai manusia. Nah masalahnya sekarang muncul. Sampai kapan penyertaan itu? Nah, bukankah Yesus sudah disalib? Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah naik ke sorga. Apakah ketika Yesus naik ke sorga, maka penyertaan itu berhenti? Tidak, sama sekali tidak. Apa yang Tuhan sudah mulai, akan Tuhan lanjutkan sampai pada akhir zaman. Makanya Tuhan Yesus ketika naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, aku memang naik ke sorga. Tetapi aku akan tetap menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Ini pesan Tuhan yang penting ini. Aku akan menyertai engkau
sampai selama-lamanya. Aku akan menyertai engkau. Loh, kan Tuhan naik ke surga. Sudah, percaya. Aku akan menyertai engkau. Jadi kita harus mengerti. Memang kita sekarang tidak lagi kembali ke zaman itu. Di mana murid-murid bisa bergandengan tangan mungkin dengan Yesus, ya toh? Bersentuhan. Seperti dikatakan oleh surat Yohanes, kami menjamah dia. Tapi ingat, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Bagaimana penyertaan itu? Wujud penyertaan itu bagaimana? Coba kita lihat satu ayat. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Coba kita lihat. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ini janji Tuhan. Aku akan minta kepada Bapakku, supaya Ia, Bapa, memberikan kepadamu penolong yang lain. Mengapa? Supaya Ia, Bapa, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Bapak itu begitu mengasihi kita. Bapak itu ingin dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara bisa melihat bahwa Allah itu selalu ingin bersama dengan manusia yang diciptakan menurut peta dan teladannya. Itu hal yang penting yang saudara mesti ingat. Bagaimana mulai dari kitab Kejadian saya sudah berkata bahwa di Taman Eden Allah sudah membina satu hubungan yang baik dengan manusia ciptaan. Tapi dosa menghancurkan semuanya. Tapi kita bersyukur ketika Yesus datang, dia menyelesaikan dosa ini. Maka sejak saat itu Allah menyertai kita dalam wujud Roh Kudus. Jadi penyertaan ini nggak langsung, sudah selesai. Yesus pulang, ya sudah. Tidak, saudara. Justru itu memulai sesuatu zaman yang baru, zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Makanya disebut Roh Allah, juga disebut Roh Yesus. Karena Bapa dan Yesus itu satu. Roh itu menyertai gereja Tuhan. Dan dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi Immanuel itu tidak pernah berakhir. Immanuel itu terus sampai pada kesudahan zaman. Makanya kita harus mengerti hal ini. Di bagian akhir dari khotbah ini, saya ingin beritahu kepada saudara. Karena mungkin banyak di antara Bapak Ibu sekalian masih tidak yakin kalau Roh Kudus itu menyertai kita. Kalau Roh Kudus itu menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bagaimana saya tahu? Bagaimana saya tahu kalau Roh Kudus itu menyertai saya? Ini bukan pakai perasaan. Perasaan itu paling rawan. Kalau saudara pakai perasaan, kalau mengiring Tuhan pakai perasaan itu gawat. Saudara jangan mengiring Tuhan. Saudara menikah, kalau cuma mengandalkan perasaan itu gawat itu. Ya Pak ya? Saudara menikah pakai perasaan, karena aku lagi cinta. Kalau cuma menikah itu cuma pakai perasaan. Pernah pegel sama suami? Sering Suami pernah pegel sama istri? Nggak pernah. Hebat. Coba kalau saudara cuma menikah pakai perasaan, waktu pegel aku gak mau sama. Gawat pernikahan itu. Kita menikah pakai komitmen. Amin. Makanya menikah itu ada komitmennya. Anak muda, Anda menikah itu berjalan dalam sebuah komitmen. Demikian juga mengiring Tuhan, gak boleh pakai perasaan. Wah kadang-kadang enak perasaannya. Waduh kalau ibadah, Tuhan itu dekat. Nanti kalau sudah di tempat lain, kalau lagi sakit, wah Tuhan itu mana? Jauh, enggak. Tuhan gak ada, gak bisa. Kita harus kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Coba saya tunjukkan 2 ayat. Coba kita baca ayat ini. Bagaimana kita yakin kalau Roh Kudus menyertai kita? Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Siapa yang yakin kalau saudara anak Allah? Mosok sih Loh, firman Tuhan ngomong apa? Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Barang siapa yang menerima dia akan diberi hak untuk menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Itu saudara pegang. Jadi sekali lagi juga bukan perasaan, aku enggak kroso jadi anak Allah. Bukan masalah perasaan ini. Ini masalah kebenaran. Jadi sudah dikatakan karena kamu adalah anak.
Kapan kita menjadi anak? Waktu kita menerima Yesus, kita percaya, kita berkata, Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Pada saat itu juga saudara mengalami yang namanya kelahiran baru. Saudara dilahirkan dalam keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. Dan karena kita anak, maka dikatakan Allah mengirimkan Roh Kudus, Roh Yesus, Roh anaknya itu masuk ke dalam hati kita. Dan oleh roh itu kita memanggil Bapa, Tienfu, Jing Ai de Tienfu. Haleluya. Betapa erat panggilan ini. Bapa. Satu ayat lagi supaya sudah yakin. Roma 8 ayat 15. Tetapi kamu, apa? Telah. Sekali lagi garis bawah itu kata telah. Kalau telah ya telah, berarti sudah. Bukan akan datang. Bukan masih moga-moga, bukan. Tetapi kamu apa? Telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi bisa beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saudara, Roh Kudus itu menyertai kita. Amin. Berarti Allah beserta dengan kita. Oleh sebab itu jangan takut. Apapun boleh terjadi. Masalah persoalan boleh datang. Tantangan kehidupan boleh datang. Sakit penyakit boleh datang. Tetapi kita tidak usah takut lagi. Amin. Karena Dia menyertai kita. Selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.